Bismillahirrahmanirrahim. Qul radhiyallahu anhu qul radhiyallahu anhu. Bagi seharusnya likulli mukminin untuk setiap orang mukmin ayahsuna memperkuat mu'taqadahu kepada kita bihafzi aqidatin dengan menjaga kita min aqaidil a'immati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyidul Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulum fid darain. Amin. Wa yanbaghi likulli mu'min ay yuhassina mu'taqidahu. Mu'taqidun mu'taqadahu ya. Mu'taqadahu. Dan seharusnya seyogyanya untuk setiap mukmin, kalian semuanya orang mukmin, untuk apa? Ayu hasina menjaga mu'taqadahu, keyakinannya, akidahnya. Gimana caranya? Bihifdi aqidatin, dengan menjaga akidah min aqaidil a'immati, daripada akidahnya al-a'immah, para a'immah, para imam, para ulama al-mujma' yang disepakati ala jalalatihim, atas kebesarannya, wa rusukhihim, dan kokohnya atau kuatnya mereka fil ilmi, di dalam ilmu. Kemudian kata Bilul Haddad, wal asabu mabtaghi dzalika yusadifu aqidatan jami'atan wahidatan ba'idatan anis syubahi salimatan minal asya'il muhimati misla aqidatul Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan kata Bilul Haddad, dan aku tidak mengira orang yang, atau aku tidak menyangka atau kata beliau, menurutku orang yang mengharapkan, kepingin mendapatkan akidah yang mujma' alaih, yusadifu aqidatan jami'atan, yang apa tadi? Yang berpaling dari akidah yang disepakati, kemudian yang jelas, yang jauh dari syubhat, jauh dari pemikiran-pemikiran sesat, salimatan minal asya'il mahumah, yang selamat dari sesuatu yang membimbangkan, seperti akidahnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Tidak ada yang seperti akidahnya Imam Ghazali yang bisa yang bisa selamat dari hal-hal yang membingungkan. Paham tuh? Jadi kalau kepingin ente akidahnya benar, ya ikuti Imam Ghazali. Paham tuh ya? Allati, yang mana Al-Imam Ghazali auradaha, beliau menyebutkan ada di mana? Fil fasil awal, di fasal pertama, min kitabi qawaidil aqaid, daripada kitab qawaidil aqaid minal ahya, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Di situ ada di bab qawaidil aqaid di fasal awal. Fa'alaika biha, maka kamu berusahalah untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mempelajari kitab Ihya. Paham tuh? Jadi kalau santri belum baca Ihya, ya jangan pulang dulu. Jangan pulang sekiranya nanti bisa baca Ihya baru pulang. Paham tuh? Belajar. Kemudian wa idza tasyawwafta ila masjid, kalau kamu kepingin melihat lebih
lebih banyak, ya fandur fandur maka lihatlah fi risalatil qudsiyah, di kitab apa, risalah qudsiyah allati orodah, yang juga disebutkan fil fasl talis, di pasal yang ketiga minal kitabil madkur, dalam kitab tersebut, ya. Ini kitab yang membahas tentang akidah yang benar, yang selamat dari apa, perkara-perkara yang membingungkan. Sekarang, apalagi sekarang ini harus, ya, banyak orang-orang ini sekarang sudah gara-gara medsos ini loh Pak. Nanti ngomong sekarang, yang di luar sana langsung bisa lihat lah, kok yang diomong benar gitu enak, yang diomong kadang menyesatkan, atau yang sudah benar disesatkan. Paham ya? Yang sudah benar disesat, iya repot. Ya. Padahal sudah diajari semuanya, sudah diajarkan semuanya, dan sudah disebutkan referensinya, dalil-dalilnya, sudah ada semuanya. Tinggal kita ngikuti aja. Kemudian muncul orang-orang baru ini, yang sudah ada ini dibilang apa? Itu nggak benar dan lain sebagainya. Makanya harus punya prinsip, nanti berpegangan dengan akidahnya Imam Ghazali. Dah, ini selesai ini pembahasan masalah akidah. Nah, kemudian wala tatawaghalu fi ilmil kalam. Kamu jangan terlalu memperdalam dalam ilmu tauhid. Kalau mau memperdalam ilmu tauhid ya harus dengan ahlinya, ahli tauhid. Wala tuksir minal haub, dan juga jangan memperbanyak menyelam fihi, di dalam itu ilmu tauhid. Ya cukup minta belajar akidatul awam, belajar Qadrul Ghais, Qami'ut Tughyan, itu ya sebenarnya cukup. Ada lagi kemudian itu kitab yang di setelahnya itu biasanya, ya. Limujarradi talabit tahqiq fil ma'rifah, hanya sekedar untuk mencari at-tahqiq, mencari hakikat, fil ma'rifat, di dalam ma'rifat. Jadi gini contohnya ya, tahqiq itu inti, hakikat yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Contoh sholat, intinya apa? Sholat itu ibadah, intinya apa? Di dalam sholat intinya apa? Kan buahnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal, itu buah, hasil daripada sholat. Nah, buah itu bisa didapatkan kalau memang intinya ibadahnya itu sesuai, kan begitu, sesuai, atau memenuhi syarat dan seterusnya, zahir batin. Paham ya? Ya, komplit sudah. Ibarat ente punya pabriknya itu alatnya komplit dan semuanya alatnya berfungsi, nanti akan membuahkan produk. Paham ya? Sama juga halnya ente buat masakan, atau buat kemarin ujian praktek yang gagal itu, ya kan? Kenapa kok gagal ya? Karena ada sesuatu yang kurang terpenuhi. Paham? Nggak memenuhi syarat. Kan kacau akhirnya kan? Ya. Paham? Begitu juga at-tahqiq itu, kalau nggak kita pelajari semuanya, kemudian hanya mencari tahqiqnya saja, itu nanti rusak, kacau. Intinya sholat itu adalah khusyuk, kan begitu. Kemudian ini orang belajar gimana supaya khusyuk. Ketika dia nggak bisa khusyuk, akhirnya dia nggak sholat nanti.
percuma aku sholat. Kenapa? Haus. Akhirnya gitu nanti. Percuma aku makan nggak kenyang. Percuma aku makan apa? Gak usah mangan wis. Ya apa? Nah itu kalau hanya mujarrad apa? Tahqiq fil ma'rifah. Akhirnya keliru kabeh nanti. Jelas ya? Puasa apa inti daripada puasa? Inti daripada puasa itu apa? La'allakum tattaqun itu buah daripada apa? Puasa. Nah, inti daripada puasa adalah apa? Imsakun anil jamil muftirat dhahiran wa batinan. Kan begitu. Ya kan? Nah, kemudian ketika orang ini misalkan nggak bisa mendapatkan daripada buahnya, nah, nanti akhirnya dia percuma aku poso, wis ngene wae. Sama kayak tadi orang sholat, percuma aku sholat wis ngene wae. Repot nanti, rusak jadinya. Paham ya? Fa innaka la tadfar bi hadzal matlubi min hadzal ilm. Kamu enggak bakal beruntung. Enggak bakal untung dengan ini yang kamu cari daripada ilmu ini. Paham? Lakin in aradta, walakin tapi ya. Paham? Tetapi apa? In aradta jika kamu ingin at-tahaqquq, kepingin tahqiq, kepingin hakikat fil ma'rifat di dalam ma'rifat, fa'alaika bisuluki tariqihi. Kamu harus apa? Menempuh daripada apa? Prosesnya. Thariqahnya, jalannya, metodenya ini harus diikuti. Paham? Apa thariqahnya? Jangan ente yang ente lihat apa? Hasilnya tok sing didelok. Prosesnya blas enggak dia apa? Semrawut nanti. Ya apa ya kok gak dadi ya? Ya apa ya aku sholat kok sik pancet ae maksiat ya. Ya apa ya aku poso kok sik gak bertakwa wae ya. Paham? Nah, gimana supaya kita seperti mereka yang sholat dan juga ternyata apa? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Semua perbuatannya jauh daripada keji dan mungkar. Gimana supaya seperti mereka? Mereka puasa, keluar dari puasa apa? Tataku. Prosesnya yang dilihat, pelajari. Jangan hanya dilihat itunya tok. Hasilnya saja. Paham ya? Apa itu prosesnya? Wahya iltizamut taqwa dhahiran wa batinan. Ini yang pertama. Iya kan? Paham? Iltizam apa? Berpegang teguh, konsisten dalam takwa secara zahir dan batin. Anggota tubuhnya zahir batin, hatinya takwa, anggota tubuhnya juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Menjalankan segala perintah Allah. Ya sholat. Jangan terus nggak bisa khusyuk, nggak bisa tanha 'anil fahsya wal munkar, terus nggak apa? Nggak sholat. Ya tetap puasa. Jangan nanti saya sepodo wae gak tatakun nih, terus gak poso, tambah salah kabeh. Paham ya? Wa tadabburul ayati wal akhbar, merenungi daripada apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wan nadharu fi malakutis samawati wal ard, melihat, memandang. Ya, di dalam apa? Malakutis samawat, keajaiban langit, wal ard dan bumi, ala qasdil i'tibar. Tujuannya untuk apa? Untuk dijadikan apa? Pelajaran. Ora kok sekedar delok tok ngono.
Tapi apa direnungi delok gunung, subhanallah. Iku ya apa carane numpuk tanah kaya ngono, tanah, watu. Iya. Nek dhuwur ya ono sukete barang. Paham ya? Subhanallah. Terus kadang kok ada yang keluar air panas, ada yang ini, subhanallah. Jadi orang kok didelok tok ngono ndak. Tapi dijadikan apa? Pelajaran, dijadikan renungan. Paham ya? Wa tahdhibu atau ke mana ini? Ala qasdil i'tibar wa tahdhibi ya. Akhlaqin nafsi. Tahdhibu apa tahdhibi? Tahdhibu ya. Wa tahdhibu akhlaqin nafsi. Dan apa? Mendidik. Iya kan? Tahdhib. Dididik. Akhlak nafsi, akhlaknya diri kita ini dididik. Nah ini yang kadang orang banyak terlupakan. Senengnya itu mendidik orang lain tapi lupa mendidik diri sendiri. Tahdhibul akhlakin nafsi ini harus paham. Ngerti ya? Kemudian apa? Wa taltifi kathafiha bi husnir riyadhah. Dan apa? Melembutkan ya. Melembutkan kasafatiha. Melembutkan apa? Kekerasannya atau kekasarannya bihusnir riyadhah dengan apa? Sebagus-bagus riyadhah. Riyadhah itu apa aslinya riyadhah? Maksudnya adalah apa? Memperbaiki diri. Paham ya? Itu riyadhah. Riyadhah itu kalau bahasa orang dulu itu tirakat. Apa? Riyadhah itu tirakat. Riyadhah. Ya apa supaya duwe akhlak api, tirakat. Paham ya? Oh, mungkin apa? Bitaklilil akal, dengan apa? Makanya sedikit. Paham? Ya apa supaya akhlaknya api? Oh, zaman sekarang ojo nggawe HP. Kan rusak HP kan? Iya kan? Rusak. Wa taskili mir'atil qalb. Menjernihkan atau membersihkan apa? Cerminnya hati. Ya apa? Ben hatiku bersih bimulazamati dzikir, dengan apa? Terus istiqomah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal fikir, dan selalu apa? Berfikir atau tafakkur, wal i'rad, dan berpaling amma yusyilu, daripada hal-hal segala sesuatu yang menyibukkan, anit tajarrudi li hadzal amr, daripada hal-hal yang apa? Menyibukkan kita untuk apa? Dari tujuan ini ya. Menyibukkan kita dari apa? Memurnikan dari tujuan ini. Pokoknya yang sekiranya menghindari kita daripada suluku thoriqihi, ya, menempuh daripada proses atau jalannya, nah kita hindari. Enggak takwa, ya, kemudian enggak mau apa? Tadabburul ayat. Jangan sampai. Paham ya? Gimana ya supaya kita ini sholat, kemudian sholatnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu pelajari gimana mereka itu. Tidak lain dan tidak bukan, mereka semuanya adalah orang-orang yang memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemarin kan sudah disebutkan ya kan, nggak bakal sampai kepada apa? Darajat apa? At-tahqiq wal ma'rifah, kecuali apa? Melewati Sayyidina Muhammad SAW. Di mana kemarin? Di sini apa di mana kemarin? Disebutkan. Paham ya? Gak bakal sampai. Kalau mau sampai daripada at-tahqiq wal ma'rifah, sampai hakikat, mau sampai ma'rifat, itu harus ngikuti Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnahnya jangan sampai tertinggal.
Nah ini kok ada orang sunnahnya ditinggal tapi ngaku apa? Ma'rifat. Ojo percaya. Jangan percaya. Allah. Paham ya? Kemarin Bapak apa sih itu kemarin disebutkan itu? Nah ini loh. Qala al-Junaid rahimahullah kullu turuq masdudah illa ala man iktafa asra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau sampai kepingin apa? Sampai kepada hakikat makrifat. Jalannya tidak ada lain kecuali jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu turuq masdudah. Ente mau lewat proses mana, jalan mana? Semuanya tertutup. Kecuali yang mengikuti menapaki setapak demi setapak jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai cara pakaiannya Nabi, akhlaknya Nabi, hatinya gimana Nabi tersifatkan hatinya, sunnah-sunnahnya, siwaknya dan lain sebagainya. Itu lihat para wali songo bagaimana mereka menampakkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi pakaian kelihatan. Dari segi apa? Wali songo, subhanallah. Ya kan? Luar biasa. Jelas ya? Nah, ini. Tayyib. Fahadha sabilu tahsil insalak tahu. Nah, ini adalah jalan apa keberhasilan kalau kamu memang mau apa? Mengikuti prosesnya, mengikuti alurnya. Paham? Jangan hanya yang dilihat hasilnya tok tapi prosesnya enggak diperhatikan. Asarta insyaallah, maka kamu akan apa asarta? Mendapatkan ya? Apa? Menemukan. Maka kamu akan apa? Menemukan insyaallah ta'ala al-matlub, apa yang kamu cari. Oh ternyata begini ya, sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar itu begini. Sholat yang penuh dengan adab. Sholat kausan, mari rokokan. Ya apa kali tanha anil fahsya'i wal munkar? Repot, siwakan ndak? Sunai Nabi ditinggal no. Ketika orang itu menghadap Allah dalam keadaan takut, pasti akan membawakan dampak dalam hati, gitu loh. Nah ini adab-adabnya. Baca Quran, gimana supaya baca Quran itu sampai pada hakikat makrifatnya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, sebelumnya ya apa? Ya apa? Wajilah itu loh ya apa? Wa idza dzukirallahu, hatinya itu kan ya Allah merasa apa? Gemetar, kan? Wajilah. Sebutkan ayat-ayat Allah, ingat Allah. Ini baca Quran hanya sekedar apa? Lisan tok. Nah, itu harus dipelajari gimana supaya hati kita ini bisa wajilah. Kemudian tambah iman. Itu harus dipelajari. Percuma aku baca Quran, hatiku gak iso loh. Tapi nggak mau belajar gimana supaya hatinya bisa wajilah. Tapi nggak mau belajar gimana supaya tambah iman. Paham ya? Wa dhufirta bil amril maghrub, dan kamu akan beruntung dengan apa? Urusan perkara yang al-marghub, yang kamu senangi, yang kamu inginkan, yang kamu cintai, atau yang kamu harapkan. Kemudian sufiyah, ini. Dan ahli sufi, adapun ahli sufi innama jahadu nufusahum. Sesungguhnya mereka lah apa? Berusaha, mujahadah, ya, berjuang untuk apa? Melawan hawa nafsu. Wa balawu fi riyadatihim, dan mereka sungguh apa? Memaksimalkan dalam riyadhahnya, dalam tirakatnya. Ekstra. Wa qata'u an adatiha. Kemudian apa? Memutus, ya kan?
memutus nafsuna an adatiyah, dari kebiasaan nafsunya, wa ma'lufatiha, dan daripada apa, hal-hal yang disenanginya, li ilmihim, karena pengetahuan mereka, karena ilmunya mereka, bitawakkufi, yang berkaitan dengan apa, husuli kamal ma'rifah ala dzalik, ya, mendapatkan kesempurnaan ma'rifat atas itu semuanya. Ya, mereka tahu bahwasanya dengan meninggalkan apa itu, daripada memutus kebiasaan hal-hal yang disenangi, itu semuanya akan mendapatkan apa, kamal ma'rifah. Mereka tahu, ya kan, untuk cara mendapatkan ma'rifat itu bagaimana, mereka tahu. Wa ala kamalil ma'rifah, dan atas apa, dan hanya dengan kesempurnaan ma'rifat, yatawaqqafu at-tahaqquq bi maqamil ubudiyah, maka ya berkaitan itu hakikat bi maqamil ubudiyah, dengan apa, maqam ubudiyah. Alladzi, yang mana huwa buyatul arifin, ini adalah puncaknya al arifina billah, orang-orang yang kenal dengan Allah. Wa omniyatul muhaqqiqin, dan angan-angannya orang yang apa, ahli hakikat radhiyallahu anhu ajmain, semoga Allah meridhai semuanya. Walhasil, intinya kalau kepingin ma'rifat, kepingin hakikat, jangan hanya sekedar tauhid, tapi apa, itu harus tahu gimana prosesnya. Paham ya? Ngerti? Makanya harus dipelajari betul gimana supaya ibadah kita ini sempurna, karena dengan ibadah sempurna nanti akan mencapai apa, hakikat dan ma'rifat. Ya, harus dipelajari gimana mereka beribadah, gimana mereka sholat, gimana mereka puasa, itu harus benar-benar. Dan di kitabnya Imam Ghazali itu semuanya disebutkan. Kita pernah dengar ceritanya gimana Sayyidina Ali sholat dalam keadaan apa, rumahnya terbakar tapi tetap masih apa, sholat. Kenapa? Ya, karena sudah mencapai derajat apa, hakikat dan ma'rifat. Dia baca Quran benar-benar apa, meresapi daripada maknanya. Nah, itu contoh. Paham? Itu contoh. Gak seperti kita kena nyamuk ya, ditablek, ya kan. Paham tuh, gatel sih digaruk. Kalau beliau gak kerasa apa-apa sudah. Nah, itu harus dipelajari gimana beliau kok bisa seperti itu, akhlaknya dan lain sebagainya dipelajari. Paham tuh ya. Dan banyak lagi daripada mereka ketika berpuasa bagaimana. Ya. Kenapa mereka ada sebagian kalau yang puasa itu nggak baca Quran di siang hari? Karena kalau baca Quran warak, loh kok iso baca Quran kok iso sampai warak, ya apa ceritanya? Gimana caranya mereka? Ojo kon berpikiran, oh iya lek poso baca Quran kok warak. Baca Quran kok gak warak, akhirnya gak baca Quran. Repot, keliru kabeh. Ngerti ya? Itu harus pelajari gimana beliau ini kok bisa ya baca Quran, kok bisa warak ya apa ya? Caranya itu harus dipelajari, bukan hasilnya. Paham ya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.